Ustadz Haji Danawir, mungkin tak banyak orang tahu siapa beliau dan bagaimana kiprah beliau. Ustadz Haji Danawir lahir pada tanggal 5 bulan Agustus tahun 1956 di Jorong Baru, Nagari Padang Taro, Baso, Kabupaten Agam. Beliau adalah anak bungsu dari pasangan Tuanku Darwis dan Tuan Nani Pincuran. Tuanku Darwis hanyalah seorang pedagang dan guru ngaji. Di umur 3 tahun, Ustadz Haji Danawir telah menjadi anak yatim. Setelah tamat sekolah dasar, Ustadz Haji Danawir sempat melanjutkan pendidikan di SMP Ampua. Beliau belajar di sana tidak sampai sebulan. Karena keinginan beliau tinggi untuk belajar memperdalami agama, beliau pindah lalu melanjutkan ke pendidikan agama di Madrasatul Islamil Asriyah atau lebih populernya Sekolah Mia Panampuang, Kecamatan Canduang. Mia itu sendiri didirikan oleh Datuk Batuah Sungai Baringin Panampuang. Datuk Batuah Sungai Baringin Panampuang adalah tokoh teras atas Partai Masyumi Sumatera Barat, dan beliau meninggal di Mekah saat ibadah haji sesuai dengan keinginan beliau. Selama sekolah di Mia itulah Ustadz Haji Danawir tinggal dan banyak belajar dengan Datuk Batuah Sungai Baringin Panampuang. Berkat ketekunan beliau belajar di Mia Panampuang, Ustadz Haji Danawir mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan agama di Pondok Pesantren Pertanian Darul Falah Bogor. Karena Ponpes Pertanian Darul Falah Bogor itu terletak berdekatan dengan Institut Pertanian Bogor, para tenaga pengajar di pondok pesantren tersebut terdiri dari dosen-dosen IPB semua. Semasa mengenyam pendidikan agama, Ustadz Haji Danawir telah aktif berorganisasi di Pelajar Islam Indonesia, cabang Kota Bogor sebagai sekretaris. Tensi politik di zaman transisi Orla dan Orba sedikit agak memanas, di mana terjadinya ketegangan antara gerakan Islam dan komunis, sehingga PII pun tidak luput menjadi korban kezaliman sasaran keberingasan anak-anak lekra yang merupakan sayap radikal binaan dari Partai Komunis Indonesia, sehingga berujung pada penumbangan rezim Soekarno dan penumpasan PKI dimanapun berada. Bersama aktivis PII, Ustadz Haji Danawir ikut berperan aktif menggalang kekuatan dan memobilisasi massa yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa untuk mengepung kota Jakarta dalam menumbangkan rezim Soekarno. Selama belajar agama di Ponpes Pertanian Darul Falah Bogor itulah mengantarkan Ustadz Haji Danawir mengenal dan banyak belajar dengan tokoh nasional Buya Muhammad Nasir yang merupakan pendiri Partai Masyumi, mantan Perdana Menteri Republik Indonesia pertama, dan juga pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Tahun 1980-an, Ustadz Haji Danawir mendapat mandat tugas langsung dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Pusat Jakarta, untuk dikirim ke daerah-daerah transmigrasi pedalaman Sumatera Barat dalam mengantisipasi kristenisasi yang disinyalir bersamaan menyusup masuk lewat program-program transmigrasi. Beliau dikirim ke daerah Kinali, Pasaman Barat sendirian saja. Beliau mengungkapkan, untuk mencapai lokasi yang dituju dari jalan raya itu, beliau harus berjalan kaki melalui jalan setapak dan hutan sepanjang 15 km. Mengajari anak-anak mengaji dengan sekolah beratap rumbia dan tanpa dinding. Setiap membuka lahan baru untuk bertani, beliau juga turun tangan langsung membina umat bercocok tanam. Walau badan lelah, masjid tak boleh sepi dari sholat 5 waktu berjamaah. Beliau tetap menjadi imam mereka. Tidak hanya itu saja, kalau ada di antara masyarakat beliau yang sakit, itu mereka mengajunya ke beliau meminta doa kepada beliau. Masyarakat beliau lebih mengenal beliau dengan sebutan Pak Guru Haji.
ketika waktu beliau telah habis bertugas di sana dan beliau harus ditarik ke pusat dan kembali pulang ke kampung halaman. Masyarakat transmigrasi di Kinali itu sepakat untuk kembali menjemput beliau, sehingga datanglah mereka menjemput beliau dengan 2 rombongan mobil perah dan mengirim surat permohonan kepada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia agar Pak Guru Haji Ustadz Haji Danawir agar tetap bersama mereka. Masyarakat Kinali tak ingin melepas beliau begitu saja. Berkat sumbangsih dan perjuangan beliau untuk umat dan agama pada tahun 2004 yang tak pernah beliau sangka-sangka, Pak Guru Haji dibangunkan rumah dan diberangkatkan menunaikan ibadah haji oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang memiliki atase diplomasi perwakilannya di Saudi Arabia. Segala ujian dalam perjuangan itu telah beliau lalui, dari yang pahit sampai yang senangnya. Bahkan beliau pernah diberikan uang 1 koper asal dengan syarat bisa menjinakkan umat dan diperbolehkan membangun gereja yang megah di tempat beliau tinggal. Namun semua godaan itu tak membuat iman beliau goyah. Sampai hari ini beliau masih tetap membina dan memberdayakan umat, hidup damai bersama umat, yang telah sukses untuk pertama kalinya membuat acara Wiritan Akbar se-Sumatera Barat. Beliau berharap semoga acara itu menjadi media persatuan umat dan menjadi simbol wisata religi di Pasaman Barat.